Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bi zidna 'ilman wa zidna fahma. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid As-Salam, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bangun kembali setelah Allah matikan sejenak. Karena itu kita dianjurkan untuk bersyukur minimal dengan mengucapkan zikir bangun tidur, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mudah-mudahan nikmat Allah yang besar semacam ini senantiasa Allah berikan kepada kita sepanjang hidup kita sampai akhir hayat. Yang itu semuanya kita berharap dengan nikmat itu, dengan nikmat yang besar itu, kita mempunyai peluang untuk mendapatkan akhir yang baik, atau yang disebut dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga bisa bersyukur kepada Allah karena saat ini kita sudah diberi kesempatan kembali untuk melaksanakan aktivitas dalam keadaan normal yang baru. Jadi ini normal yang baru setelah kita menghadapi sesuatu yang tidak normal. Walaupun saat ini masih juga belum normal ya. Sholat pun belum normal. Jadi banyak pola kehidupan yang memang sangat berubah. Bahkan yang tidak boleh menjadi boleh, yang boleh menjadi tidak boleh. Sholat pun mestinya harus rapat, sekarang ya sudah saat bisanya. Makanya kalau saya jadi imam itu saya tidak pernah menyampaikan subuh vakum, bingung makmumnya itu. Sudah dikasih tanda gini gimana mau rapat lagi. Ya sudah diam saja, pokoknya kalau sudah siap tak mulai. Jadi pada nanti makmumnya bingung. Kok disuruh rapat itu? Takdirnya sudah dibuat begini. Bapak Ibu rahimahumullah, banyak sekali pembahasan di era yang baru ini yang berkaitan, khususnya yang berkaitan dengan pola ibadah yang muncul di masyarakat. Namun sepertinya sudah banyak yang terjawab, sehingga saya tidak perlu menjelaskan beberapa hal itu. Kalau Bapak Ibu baca matan yang terakhir juga ada pembahasan tentang fikih di era atau di kondisi semacam ini yang terbaru. Bapak Ibu rahimahullah, pagi hari ini kita insyaallah akan bahas tentang sabar bab ketiga ya, di Riyadhus Shalihin. Ini sudah sedikit pernah kita kupas di beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah 4 bulan yang lalu ya. Kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab sabar ini sepertinya juga pas untuk kita bahas di kondisi semacam ini, karena dengan modal kesabaran itulah kita bisa menjalani kondisi yang tidak normal. Karena umumnya kita ini berharap normal semuanya. Pastinya semuanya berharap normal, berharap bahkan berkeinginan semuanya tunduk terhadap keinginan kita. Gitu. Kita akan berkeinginan selalu sehat pasti. Tapi kan mau tidak mau kita mesti pernah sakit. Kita mesti berkeinginan untuk selalu bahagia, tidak ada gangguan dalam kehidupan.
Tapi namanya kehidupan, karena kita berinteraksi dengan masyarakat, kemungkinan akan terusik. Demikian pula kita mungkin berharap atau menginginkan semuanya orang sama dengan kita. Semuanya berharap semua orang ya, sesuai dengan harapan kita. Itu sudah pasti. Tapi mau tidak mau pula bahwa dalam kehidupan ini antara satu dengan yang lainnya memang tidak harus sama. Bahkan kalau sama justru sangat berbahaya. Kalau di antara kita dibuat sama oleh Allah, justru menjadikan kehidupan ini tentu tidak nyaman, bahkan bisa kita tersiksa. Semuanya milih baju yang sama, ini bisa tidak laku. Penjual kain yang beda, ya. Punya keinginan yang sama, punya karakter yang sama, tentunya dunia ini akan begitu hampa. Tetapi dengan adanya perbedaan karakter dan perbedaan keinginan di antara kita, maka itulah laksana sebagai romantika kehidupan yang mesti kita lalui. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sudah sering kita bahas, bahkan sering kita mendapatkan pencerahan tentang ini. Sabar itu, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara tentang sabar itu tentunya ketika seseorang menghadapi tantangan. Kalau orang itu tidak menghadapi tantangan, bagaimana kita menjadi sabar? Jadi kesabaran kita ini baru teruji, kita ini baru dikatakan sabar atau tidak kalau sudah menghadapi tantangan. Kalau tidak menghadapi tantangan, maka kita tidak bisa dikatakan orang yang sabar. Misalnya sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita ini tidak ada tantangan untuk taat kepada Allah, maka tidak bisa kita dinilai menjadi orang sabar atau tidak. Seperti menjalani sholat subuh, itu kan butuh kesabaran. Tanpa kesabaran sulit untuk bisa melaksanakannya. Kemudian sabar di hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita saat ini tidak disuguhkan hal-hal yang diharamkan, kemudian tidak terbersih di dalam diri kita pun ingin melakukan hal itu, maka belum bisa dikatakan sabar. Misalnya kita berbicara tentang saat ini kan banyak berbicara tentang korupsi misalnya. Memang kita tidak punya kesempatan untuk itu, kemudian tidak ada orang yang misalnya mau melakukan hal itu kepada kita atau memberikan kesempatan kepada kita. Kita tidak bisa dikatakan orang yang sabar di situ. Baru dikatakan orang sabar itu kalau salah satunya misalnya dalam hal ini menjadi pejabat, itu butuh kesabaran yang tinggi itu. Baik, kita sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang ketaatan itu berat dirasakan hati dan sulit dijalankan oleh manusia. Ini yang memang menjadi tantangan berat, yaitu rasa berat di hati untuk melaksanakan. Ini tantangan berat, karena seseorang itu akan mau melaksanakan sesuatu itu bukan karena faktor dia mampu atau tidak, ya. Dia tidak mau melaksanakan sesuatu bukan karena faktor tidak mampu melakukannya. Apalagi masalah ibadah, ya. Masalah ibadah itu tidak ada, ya, hampir tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seluruhnya bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi kenapa tidak semuanya manusia mau melakukan? Faktor yang terberat itu karena hati merasa berat untuk melaksanakannya. Kalau sudah hati merasa berat, maka sulit orang itu untuk melaksanakan. Maka di dalam salah satu ayat Al-Quran itu disebutkan summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu salah satu ciri orang yang beriman. Dia tidak merasa tidak berat hati dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau hati sudah berat, sulit untuk melaksanakannya. Sebaliknya kalau hati itu sudah ringan, hati itu sudah lapang, maka orang itu akan mudah untuk melaksanakannya.
orang melaksanakan sholat berjamaah, kalau hatinya sudah tidak senang, maka tidak bisa ia melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian kadang-kadang terasa berat secara fisik karena dalam menjalani ketaatan manusia bisa letih dan lelah. Yang berikutnya kadang juga terasa berat secara finansial karena kadang ketaatan memerlukan harta, ya seperti zakat, haji, kurban, sedekah dan lain sebagainya. Bapak rahimakumullah, ini tantangan-tantangan. Kalau sudah menghadapi semacam ini, baru orang itu teruji kesabarannya. Kesabaran. Bapak Ibu kalau kesini nih, hadir kesini, saya kira tantangannya tidak terlalu berat ya. Sepeda bisa, sehat semuanya, jarak dekat dengan masjid, sebetulnya tantangan tidak terlalu berat. Sehingga kesabaran di situ, ya, kita dikatakan orang sabar, iya, tetapi orang disebut orang paling sabar masih belum, saya kira ya. Kalau kita misalnya berkaca dengan sahabat yang bernama dengan ceritanya Sya'ban ya, yang perjalanan menuju masjid itu sekitar 2 jam lebih, dan itu tidak pernah terlambat untuk sholat berjamaah. Yang satu yang menghalangi dia tidak sholat berjamaah hanyalah kematian. Ya, pada saat sholat subuh Rasulullah SAW itu melihat kok tidak memperhatikan kok Sya'ban belum hadir gitu ya. Ternyata setelah sholat subuh Rasulullah SAW bersama sahabatnya ke rumahnya ingin melihat kenapa Sya'ban tidak hadir. Ternyata meninggal dunia. Perjalanannya itu sekitar 2 jam menuju masjid. Bisa kita bayangkan. Kalau mau sholat subuh berarti berangkat jam 2 ya. Jam 2 sudah berangkat ya. Kita jam 2 masih bermimpi indah kira-kira gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, sabar dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu belum menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena nafsu amarah senantiasa mengajak kita untuk melaksanakan hal yang buruk. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jadi nafsu kita ini luar biasa ya. Nafsu kita atau keinginan yang ada di dalam kita ini luar biasa. Disebut sabar untuk tidak melakukan maksiat jika nafsunya mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, termasuk ada kesempatan untuk melaksanakan. Nafsunya masih punya keinginan untuk melakukan ya. Kemudian dia tidak melakukannya, itu namanya sabar. Kalau memang sudah tidak ada nafsu untuk melakukannya, ya belum teruji kesabarannya. Adapun orang yang tidak terlintas dalam pikirannya untuk berbuat maksiat, tidak bisa dikatakan bahwa dia bersabar dari maksiat itu. Seperti yang tadi juga saya sampaikan di awal ya. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat kemudian menjadi orang-orang biasa, tidak menjadi pejabat, ya kita tidak bisa mengatakan oh saya sabar tidak korupsi misalnya. Tidak ada, karena tidak ada kesempatan dan mungkin tidak terlintas di dalam diri kita karena kesempatan itu jauh dari kita. Tapi kalau coba bayangkan ketika bapak-bapak ada yang menjabat, misalnya menjabat sebagai wali kota atau DPR dan lain sebagainya itu, kalau dia sudah bisa menolak yang namanya suguhan sana sini ya, itu berarti sabar betul itu. Kemudian sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan ya. Umumnya kalau yang menyenangkan semuanya insya Allah mau, insya Allah menerima. Yang menyenangkan itu sesuai dengan keinginan ya, takdir sehat. Itu takdir sehat juga takdir itu ya. Karena takdir Allah atas makhluknya ada yang menyenangkan ya, ada juga yang tidak menyenangkan. Sedangkan takdir yang tidak menyenangkan ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan manusia, seperti ujian menimpa di harta, keluarga dan masyarakat. Ini yang butuh kesabaran kalau sudah tidak sesuai dengan keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa reaksi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada hambanya, khususnya ketika diberi ujian yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan seleranya. Bisa saja dia marah, bisa saja dia memang sabar menahan diri, bisa sedih, bisa ridho, dan bahkan bisa bersyukur.
dikasih sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, bisa saja bersyukur itu. Yang pertama, marah itu bisa marah dengan hati. Marah dengan hati itu yakni dengan menyimpan perasaan kesal, buruk sangka terhadap Allah atau hal lainnya yang serupa dengan itu. Dia merasa seakan-akan Allah menzalimi dirinya dengan musibah itu. Ya mungkin tidak ngomong ya, tapi di dalam dirinya itu ada perasaan tidak ridho, dalam dia ada perasaan kesal ya. Ya Allah, kenapa sih Allah masih seperti ini sama saya? Tidak diucapkan tapi ada di dalam dirinya gitu. Kemudian bahkan bisa berburuk sangka atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikatakan katanya Allah Maha Adil, kenapa gak adil sama saya? Nah, itu buruk sangka gitu. Dianggapnya tidak adil karena mungkin diberi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan jauh berbeda dengan misalnya dengan orang lain. Ya, tetangga-tetangganya pada sehat, kenapa sih saya dibuat sakit? Berarti Allah ini tidak adil lagi. Itu kalau sudah sampai ada ungkapan semacam itu, berarti dia sedang marah sebenarnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah dengan lisan. Kalau sudah dengan lisan dia mengucapkan ya, memaki-maki, melaknat atau hal yang serupa. Ya sudah dikeluarkan, isi hatinya itu sudah terucap. Kemudian marah dengan anggota badan lainnya. Biasanya marah yang semacam ini biasanya dilakukan oleh anak-anak ya. Kalau anak-anak tidak dipenuhi keinginannya, mungkin ada reaksi secara fisik yang dia akan lakukan. Bukan hanya ngomong, bisa saja dengan fisiknya akan melakukan hal-hal yang tidak normal. Kemudian sabar terhadap musibah dengan menahan diri ya, menahan diri. Dia benci dan tidak suka jika musibah itu terjadi, tetapi dia menahan diri. Ya tidak ada yang namanya musibah itu hampir di antara kita ini ya. Yang orang-orang awam seperti kita, orang umum semacam kita, diberi oleh Allah sesuatu yang tidak diinginkan, di dalam dirinya itu mesti kurang suka ya. Tapi dia tidak mengucapkan perkataan yang membuat Allah murka, tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat Allah murka, dan tidak ada di dalam hatinya buruk sangka terhadap Allah. Dia harus sabar walaupun dia tidak suka terhadap hal itu. Ya selama kita tidak mengucapkan hal yang tidak baik, kemudian tidak sampai buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tidak melakukan hal-hal yang nuansanya putus asa, maka itu sebenarnya masih masuk kategori sabar. Karena ada sebagian orang itu karena ketidaksabarannya akhirnya misalnya misal sudah rajin sholat berjamaah kok masih semacam ini, masih ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hidupnya, akhirnya dia melakukan memutuskan tidak sholat berjamaah lagi, percuma sholat berjamaah, tidak menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Nah yang semacam itu yang disebut tidak sabar. Kemudian ridho, yakni berlapang hati terhadap musibah yang menimpanya dan ridho dengan sepenuh hati seakan-akan tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Ini kelas khusus ini, berat, kelas berat. Tapi orang-orang khusus yang memang mendapatkan yang semacam ini, mungkin bagi orang lain berat terasa, tapi bagi dia itu hal biasa. Kadang-kadang Bapak Ibu rahimakumullah, sesuatu itu dianggap biasa walaupun itu tidak luar biasa karena faktor pengalaman yang sudah sering dialami. Bisa saja terjadi semacam itu. Ya misalnya saat ini keadaan yang terjadi saat ini ya, dengan adanya COVID-19 itu kan banyak kehidupan yang terganggu ya, bahkan perekonomian banyak yang terganggu. Siapa sebenarnya yang sangat terpukul dengan itu? Yang sangat terpukul itu yang memang sebelumnya itu enak, kehidupannya enak, kehidupannya nyaman, jarang terganggu, jarang ada masalah itu. Kemudian diberi semacam ini seakan-akan terpukul. Biasanya tiap minggu ke
bingung dia. Biasanya ke pasar tiap pagi, pasarnya tutup, bingung dia. Tapi kalau sehari-harinya sudah biasa agak melarat begitu ya, agak ya perjuangan setiap hari, ya saat dia ada semacam ini mungkin hampir sudah biasa saja. Toh juga tidak ada jadwal ke mall, begitu mall tutup tidak pengaruh sama dia. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya sama-sama mendapatkan imbas, sama-sama mendapatkan pengaruh dari COVID-19 ini. Tetapi yang merasa terpukul berat itu biasanya orang-orang yang sebelumnya itu sudah nyaman, ya zona aman istilahnya. Sebaliknya kalau sudah biasa hidup penuh perjuangan, ya ada semacam ini, walaupun bisa terganggu, ya dirinya itu hampir biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian bersyukur, ditimpa musibah tapi bersyukur. Dan salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apabila melihat sesuatu yang tidak disukai, ia mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ia bersyukur kepada Allah karena Allah akan memberinya ganjaran atau pahala atas musibah itu dengan ganjaran yang lebih banyak daripada musibah yang menimpanya. Ini sebenarnya yang menjadikan kita bisa bersyukur ketika kita memahami bahwa di balik musibah, di balik ujian Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah menyiapkan banyak pahala. Allah menyiapkan hal yang baik di balik semuanya itu. Ini yang sebenarnya bisa menghibur kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Ada satu ini ya dikisahkan, ini beberapa wanita ahli ibadah, bahwa pernah suatu ketika jarinya terluka, lalu dia memuji Allah atas hal itu. Lalu orang-orang bertanya, bagaimana kamu memuji Allah sedangkan jarimu terluka? Dia menjawab, manisnya pahala atas musibah ini melupakan aku akan pahitnya sabar terhadap musibah ini. Jadi kalau sudah kita memahami bahwa di balik ujian Allah Subhanahu wa taala ada janji Allah yang jauh lebih besar dari musibah itu, maka menjadikan seseorang itu bisa bersyukur sekalipun hal pahit yang ia alami. Ini tentunya lagi-lagi ini adalah orang-orang yang khusus ya. Mungkin bagi kita, ya mungkin ada sih di antara Bapak Ibu ya, di antara Bapak Ibu yang bisa menangkap ini, artinya bisa berperilaku semacam ini. Dikasih sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian dia bersyukur. Sakit misalnya, alhamdulillah Allah berikan sakit, itu jarang terucap itu ya, jarang terucap. Ya. Nah, kalau sakit malah yang mungkin ya bingung kita, yang jelas bingung itu. Bukan berarti kita bersyukur kemudian tidak berobat. Tidak mencari solusi untuk sembuh, itu namanya putus asa. Tetap mencari solusi untuk sembuh, tetapi dengan sakitnya itu ia tidak sampai melakukan hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan sabar. Yang ini dicantumkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Bapak rahimakumullah, ada 3 kalimat di sini, ada isbiru, ada sabiru, ada rabitu. Pengertiannya adalah sabiru itu menahan diri dari maksiat. Yang kedua sabiru, memaksakan diri dari melaksanakan ketaatan. Artinya memaksakan diri itu walaupun agak malas, walaupun ada tantangan, walaupun cuaca dingin, walaupun ada hal-hal yang merintangi dalam melaksanakan ibadah, ia tetap melaksanakannya ibadah dengan sebaik-baiknya. Orang itu banyak melakukan kebaikan dan mengikutinya lagi dengan kebaikan berikutnya. Ya, intinya di sini adalah selalu berkeinginan untuk melaksanakan amal-amal yang baik.
Kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berkaitan dengan sabar. Wala nabluwannakum, ini sudah hafal semua ya saya kira ya. Ini yang perlu hati-hati ketika membaca wala nabluwannakum ya. Ada yang wala nabluwannakum itu yang berbahaya. Lanya dibaca panjang. Ini kan pendek. Yang artinya niscaya Allah akan menguji. Tapi kalau dibaca panjang wala nabluwannakum, niscaya Allah tidak akan menguji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Yang berkaitan dengan sabar yang di sini ya. Ini semuanya ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang ada di sini yang membutuhkan kesabaran. Ini saya kira sudah menjadi pemahaman bersama bahwa sesungguhnya kami akan memberikan cobaan sedikit kepadamu. Sedikit ya. Cobaannya yang Allah berikan itu sedikit. Yaitu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, kemudian sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau dilihat dari ayat ini bahwa yang Allah berikan kepada kita, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita ini masih sedikit, bahkan mungkin sebagian kecil. Kalau di persentase sangat kecil ya. Sering dikatakan ya, tidak dengan ketakutan yang menyeluruh, tetapi hanya dengan sedikit rasa takut. Karena rasa takut yang menyeluruh dapat menghancurkan dan mematikan, tapi hanya dengan sedikit rasa takut. Ya, kalau ketakutan misalnya saat ini Bapak Ibu dilanda ketakutan, itu masih sedikit sekali ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan adalah kehilangan rasa aman, ya, merasa tidak aman, merasa terganggu kehidupannya, baik dirinya maupun keluarganya maupun hartanya. Ini lebih dasar dari rasa lapar. Maka dari itu Allah menyebutkannya sebelum lapar. Rasa takut itu penting. Aman dari rasa takut itu lebih penting daripada aman dari lapar. Walaupun sama-sama tidak nyaman keadaannya, sama-sama tidak nyaman. Orang yang lapar bisa pergi mencari sesuatu yang dapat dimakannya, walaupun daun pohon misalnya, atau walaupun cari apa yang bisa dimakan ya. Tapi kalau rasa takut itu susah untuk menghindar ya, dihantui. Berbeda dengan orang yang takut, dia tidak akan tenang berada di rumahnya dan tidak di dan lain sebagainya. Dimanapun dia tidak tenang karena namanya orang takut ya. Dan itu pun ketakutan yang saat ini yang Allah berikan, setakut apapun, setidak aman apapun dalam kehidupan ini, itu masih sedikit. Kalau sudah ketakutan besar, orang itu bisa bisa makan tidak nyaman, bisa tidur tidak nyenyak, kehidupan pasti tidak sangat terganggu ya. Tapi kalau aman, makan tidak nyaman pun bisa menjadi enak. Kalau aman itu, kalau sudah lapar kan pasti enak ya. Yang tidak enak itu kalau kondisinya tidak lapar. Jadi kalau kita masih bisa memilih makan ini enak dan tidak enak, karena kita tidak lapar, karena kita sering kenyang. Kalau sudah sering kenyang, biasanya bisa bedakan mana yang enak, mana yang tidak enak makanan itu ya. Bisa milih-milih, mau makan di mana, di warung itu, di warung ini. Itu berarti bukan orang yang lapar, orang yang hanya ingin makan walaupun tidak ingin makan dia makan dia. Karena memang umumnya kita ini agak berbeda dengan kebiasaan Nabi. Kalau Nabi itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kita kan berbeda, sebaliknya sepertinya ya. Kita ini makan sebelum lapar. Sebelum lapar sudah makan, kecuali puasa. Kemudian tidak berhenti kalau belum kenyang. Kalau Nabi sebaliknya, kita tidak makan kalau belum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makanya makan apa saja insya Allah nikmat. Bapak Ibu rahimakumullah, ini rasa takut yang Allah berikan kepada kita masih sangat sedikit ya, termasuk ketakutan di saat semacam ini masih tidak seberapa. Dan kelaparan ya, sedikit kelaparan ya, ini akan diuji dengan kelaparan. Kelaparan itu ada dua macam, yaitu yang pertama, hanya yang pertama ini sepertinya sulit lah di tengah-tengah kita ya.
menimpakan kepada hambanya wabah lapar, di mana orang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Ada tidak di antara kita yang makan tidak pernah merasa kenyang? Sudah ada, tapi pernah ada. Menurut kisah riwayat itu ada orang yang makan banyak tapi tidak merasa kenyang dia. Kemudian yang kedua, kelaparan itu dalam musim kering berkepanjangan atau krisis atau sebab lain yang menjadikan seorang kesulitan untuk makan. Saat ini juga banyak orang yang kelaparan, yang insya Allah kalau kita tidak terlalu ya, tapi orang lain banyak yang dengan kondisi saat ini yang mengalami kesulitan untuk makan. Makanya saya kira tepat apa yang diinstruksikan oleh BP ya, bahwa sebagian dari kegiatan Idul Kurban saat ini tidak sepenuhnya untuk berkurban, tapi sebagian juga untuk disisihkan disisihkan bagi orang-orang yang membutuhkan makan. Karena kelaparan betul-betul kita merasakan. Saya ada di sekolah itu sama-sama merasakan begitu terpukulnya banyak orang ya, banyak wali ya. Ketika kita beri kesempatan pengajuan keringanan, banyak berbondong-bondong ke sekolah itu, berbondong-bondong. Ya, ada yang sampai dibebaskan. Kenapa? Bagaimana tidak ketika kita menyaksikan misalnya suami istri yang laki di PHK, yang perempuan sama-sama di PHK, itu begitu terpukulnya, dia punya keluarga, punya anak sekian banyak, buat dikasih apa itu? Dengan langsung di PHK pada saat itu, mencari pekerjaan sangat sulit dalam kondisi semacam ini, mencari penghidupan sangat sulit. Ya, akhirnya salah satu yang menjadi pelarian itu adalah Gojek. Ya, Gojek saya kira memang pekerjaan yang lebih mudah, tapi saat ini sulit juga, terpukul betul. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya kalau saat ini kita ini aman dalam kondisi ini, maka paling tidak kita berupaya untuk melihat tetangga-tetangga kita yang saat ini sangat terpukul dengan keadaan. Banyak yang sudah di PHK, banyak yang ada yang merumahkan sendiri, seperti sopir taksi merumahkan sendiri. Artinya dia tidak menjalankan itu karena tidak mampu menutupi setorannya begitu ya. Akhirnya dia harus istirahat. Istirahatnya ya pasti bingung karena banyak harus beri makan keluarganya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ujiannya yang saat ini ada mungkin tidak kepada kita, mungkin bagi kita tidak terlalu ya, tapi bagi orang lain, bagi beberapa orang yang ada sekitar kita itu sangat terpukul dengan keadaan ini dan sangat teruji kelaparannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sudah orang lapar itu akibatnya besar. Makanya kita ini tidak serta-merta ketika ada orang melakukan sedikit kesalahan, misalnya sampai mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya, misalnya sampai mengambil beras dan sebagainya, itu kadang-kala tidak sepenuhnya salahnya dia, mungkin salahnya kita yang terlalu pelit. Akhirnya dia harus memaksakan diri mencari jalan untuk makan, sekedar makan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini penting menjadi pemikiran kita. Kekurangan harta. Maksudnya kekurangan harta itu ya tidak punya harta, bukan kekurangan yang sudah punya, tapi kurang namanya kurang. Kita mesti walaupun punya beberapa mesti kurang ya, karena kita punya keinginan, karena kita berbeda dengan yang lain, berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain itu kan hanya berpikirnya yang penting makan saat ini, kenyang, selesai. Tapi kalau manusia itu memang yang paling dibutuhkan hidup untuk hari ini. Tapi walaupun hari ini terpenuhi, dia berpikir untuk minggu depan terpenuhi untuk bulan depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang.
bahkan untuk anak cucunya. Kalau bisa mau disiapkan hari ini, itulah manusia. Baik, kalau berbicara tentang kekurangan yang dimaksud di sini bukan kekurangan yang semacam itu, tapi ujian kekurangan di sini adalah orang-orang yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan harta yang sampai ia tidak mampu mencukupi kehidupannya. Bapak rahimahumullah. Kemudian kehilangan jiwa, itu kematian, ya, di mana masyarakat ditimpa wabah mematikan dan lain sebagainya. Kehilangan jiwa termasuk salah satu anggota keluarga kita, termasuk teman-teman kita dan lain sebagainya. Itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kekurangan buah-buahan. Saya kira kalau ini untuk kita tidak terlalu banyak teruji, ya. Kami sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Kabar gembira semacam apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sabar? Zumar ayat 10 yang ayat berikutnya di sini, ya. Bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini Az-Zumar ayat 10. Ini juga di ayat pembahasan berikutnya di kitab Riyadhus Shalihin. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa Allahi wasi'un innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pembahasan di ayat ini, Bapak rahimahumullah, sabar yang dimaksud di ayat ini adalah yang pertama, selalu berbuat baik untuk memulai kebaikan. Ya, artinya kalau orang itu melakukan kebaikan kan mesti akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Nah, orang yang selalu berusaha melakukan kebaikan dalam rangka ingin mendapatkan kebaikan yang lebih, itulah bentuk kesabaran. Yang kedua, mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mencari cara menghindarkan diri dari kemaksiatan. Mencari strategi untuk bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi atau tidak diharapkan oleh agama. Jika ada usaha, maka Allah akan menyiapkan jalan keluar. Bumi Allah itu luas, kesempatan untuk mencari solusi kehidupan. Nanti di ayat ini kan Allah sudah menjelaskan, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Ini artinya kesempatan sebenarnya bagi siapapun yang diberi kehidupan di dunia ini agar tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa, bersabar untuk mencari solusi. Jadi bersabar dengan ujian-ujian Allah yang ada, ya seperti yang di atas itu. Wala nabluwannakum bisyai'in itu yang seterusnya itu beberapa hal yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari solusi. Dan solusinya Allah berikan. Wa Allahi wasi'ah, bumi Allah ini luas. Ya kalau misalnya kita tidak mendapatkan solusi di tempat ini, pindah ke tempat yang lain untuk mencari solusi. Bapak rahimahullah, ini yang kadang-kadang orang itu, kita ini sering sekali nyaman dengan zona aman istilahnya, ya. Sebetulnya sudah nyaman walaupun tantangannya berat. Sebenarnya kalau kita misalnya sudah tidak kuat dengan tantangan itu, Allah berikan kesempatan dengan kalimat ini, wa'dullahi wasi'ah, bumi Allah ini luas, bisa mencari solusi yang lain kita, ya. Kalau misalnya di tempat kita kondisi tidak aman, tidak mendukung terhadap keberagamaan kita, tidak mendukung terhadap kebaikan kita tidak perlu bertahan lama di situ. Kita perlu mencari bumi yang lain untuk bisa berkembangnya diri kita lebih baik. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, ayat yang berikutnya adalah ini yang saya kira sudah dihafal semua, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabat dan salat sebagai penolong, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik. Kalimat bersama orang-orang yang sabar, ya. Saya langsung ke sini. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalimat ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar,
dalam pembahasan ma'iyah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ada dua makna ma'iyatullah itu. Ma'a itu kan bersama ya. Kalau ma'iyah itu kebersamaan. Kalau ma'iyatullah itu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ma'iyah yang umum, ini mencakup seluruh makhluk. Dan inilah yang disebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dalika wa la aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Al-Mujadilah ayat 7. Bapak-bapak rahimakumullah, ini ma'iyah atau kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Ini artinya kalau dalam arti ma'iyah yang di sini, Allah bersama siapapun. Artinya pemantauan Allah. Allah melihat dengan apa yang dikerjakan oleh seseorang. Allah mendengar apa yang dibicarakan oleh seseorang. Bahkan Allah mengerti apa yang ada di dalam hati orang itu. Itu artinya kebersamaan Allah yang umum. Jadi siapa saja orangnya, ya Allah ada di situ. Allah tahu apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian ma'iyatullah yang khusus yang disebutkan yang tadi itu, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesannya kita Allah bersama orang yang sabar, berarti orang gak sabar itu gak ada Allah, berarti gak diketahui oleh Allah kalau gak sabar itu. Allah gak bersama dia, sehingga mau berbuat apapun Allah gak tahu dengan dia. Gitu. Kesannya kan semacam itu. Bapak-bapak rahmatullah, makanya ada ma'iyah yang sifatnya umum, ada ma'iyah yang sifatnya khusus. Yang sifatnya khusus ini yaitu ma'iyah yang berdimensi pertolongan dan dukungan. Ini khusus untuk Rasulullah dan para pengikutnya, bukan semua orang. Yaitu orang-orang khusus. Salah satunya adalah yang tadi itu, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini khusus. Artinya kebersamaan Allah itu menolong, mendukung terhadap kebaikan dia. Itu namanya ma'iyatullah yang khusus. Kalau yang tadi itu yang umum, ma'iyatullah artinya kebersamaan Allah dalam arti Allah melihat apa yang ia lakukan, Allah mendengar apa yang ia ucapkan, dan lain sebagainya. Bapak-bapak rahimahullah, ini tentang ma'iyah karena kita sering mendengar Allah ma'as-sabirin, ya Allah bersama orang yang sabar. Maksudnya bersama apa itu? Menolong, memberikan pertolongan, memberikan dukungan, ia mengarahkan, Allah menuntunnya, Allah akan selalu membimbing dia. Ya kalau sudah Allah yang membimbing, pasti akan dibimbing ke jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu kadang-kadang juga tidak selalu jalan yang sesuai dengan keinginan. Ya, tidak selalu. Kadang-kadang kita berkeinginan untuk ke timur, tapi Allah mengarahkan ke barat. Tapi dalam rangka mengamankan, Allah mengamankan ini. Kan kadang-kadang Bapak Ibu rahimahullah, Bapak Ibu kan pernah melamar satu pekerjaan ya. Berapa kali Bapak Ibu ditolak di pekerjaan itu? Itu bukan berarti tidak ditolong Allah. Bisa saja ditolaknya di pekerjaan itu salah satu cara Allah menolong kita. Mungkin ingin mengamankan, jangan bekerja di situ. Kalau bekerja di situ nanti akan masa depannya kurang bagus untuk agama, untuk kebaikannya. Mungkin secara dunia dia akan menguntungkan dan lain sebagainya. Itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sekali lagi tuntunan Allah tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak selalu, makanya setiap apa yang kita harapkan kemudian misalnya tidak terjadi, maka kita kembalikan kepada Allah. Ini mungkin cara Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Ya kita akhirnya selalu husnudzon kepada Allah, selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak rahimahullah. Kemudian ayat berikutnya, ini sudah belum ini? Sudah ya? Kok kebiasaan saya mendengarkan bunyi? Bunyi. Minta maaf ya. Kalinya.
Iya, di tempat-tempatnya kan berbunyi. Kalau tak lihat-lihat kok sudah jam 6 baru nggak bunyi-bunyi. Ya saya kira itu dulu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Karena ini masih new normal ya. Tapi pengajiannya sudah normal kalau sudah sampai surut gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita selalu dibimbing oleh Allah berada di jalannya dan apa yang kita lakukan dalam keseharian mendapatkan ridhonya. Kita akhiri dengan bermajlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.